Jambi Al-Haris harus bertanggung jawab. Tebo dipimpin oleh seorang penyuap yang masuk kategori korupsi. Tebo, Jambi, DimensiTVNews.com. Dilansir dari media Indopublicnews.com. Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Kata koruptor yang berhubungan dengan seorang pejabat saat ini memang tidak asing lagi di telinga banyak orang di daerah Jambi pada umumnya dan Kabupaten Tebo khususnya. Hal itu karena peristiwa korupsi berjamaah ketok palu pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2017 telah membuat keguncangan besar di Provinsi Jambi dan menjadi sorotan daerah lain. Lebih dari 54 orang yang terlibat korupsi berjam-jam telah menjadi terpidana dan residivis. Salah satu di antaranya adalah Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi yang sudah menyelesaikan menjalani pidana kurungan selama kurang lebih 6 tahun. Sekarang Zola dapat kita sebut residivis koruptor Provinsi Jambi. Sampai saat ini KPK belum selesai menuntaskan pekerjaan mereka terhadap para pelaku korupsi ketok palu APBD Provinsi Jambi 2017. Dua orang yang menjadi pelaku penyuapan dalam kasus ketok palu tersebut namanya dengan jelas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Zumi Zola nomor 83-01.01.024-08-2018. Dalam dakwaan ini dengan jelas disebutkan Afif Firmansyah pada bulan September tahun 2017 menerima uang sebesar 6 miliar rupiah dari Yovandi Yusman untuk menggantikan uang Farial Adiputra yang pernah diserahkan kepada Zulkifli Nurdin, orang tua dari Zumi Zola dengan ketidakseimbangan jabatan Kadis PUPR Provinsi Jambi, karena Farial gagal menjabat Kadis PUPR Provinsi Jambi. Dan untuk namun menghindarkan Zulkifli Nurdin terlibat kasus korupsi penyuapan yang dilakukan oleh Farial demi jabatan Kadis PUPR Provinsi Jambi, maka dibuat seolah-olah uang itu sebagai pinjaman yang harus dikembalikan. Walaupun sebenarnya persekongkolan jahat itu sudah terjadi, dan Farial sendiri masuk ke dalam daftar orang yang di BAP KPK. Hal ini sesuai dengan apa yang diberitakan oleh banyak media sebelumnya. Kalau saat ini Tebo dipimpin oleh seorang penyuap yang masuk dalam kategori korupsi, atas usulan beberapa fraksi DPRD Tebo dan rekomendasi Gubernur Jambi Al-Haris kepada Mendagri, maka nanti di Kabupaten Tebo untuk Pilkada Pemilihan Bupati Tebo 2024 tahun ini, akan muncul calon Bupati Tebo tahun 2024 sampai tahun 2029 yaitu Agus Rubianto. Sebagai mantan Ketua DPRD Tebo kami katakan Agus Rubianto adalah penyuap dan penerima suap, sesuai dengan apa yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK pada Zumi Zola dengan bukti sebagai berikut. Total dana yang ditransfer dan diserahkan secara tunai oleh Agus Rubianto sebesar 2 miliar juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Uang 1 miliar rupiah langsung ditransfer oleh Agus Rubianto. Uang 500 juta rupiah ditransfer dari rekening Halis Mustiko. Uang 600 juta rupiah diserahkan dalam 3 tahap yaitu 1. Uang sebesar 250 juta rupiah diserahkan pada tanggal 12 Oktober tahun 2017. Di Hotel Amaris Bungo yang diterima oleh Yan Suheri selaku staf Arfan PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi. 2. Uang 100 juta rupiah diserahkan oleh Erwin selaku staf Agus Rubianto di kantor dinas PUPR Provinsi Jambi. 3. 250 juta rupiah diserahkan oleh Erwin selaku staf Agus Rubianto di kantor dinas PUPR Provinsi Jambi. Penerimaan suap oleh Agus Rubianto sebagai Ketua DPRD Tebo tahun 2017 adalah sebesar 2 miliar rupiah, melalui transfer oleh Muhammad Imanuddin alias Im ke rekening Agus Rubianto atas perintah Afif Firmansyah orang kepercayaan Zumi Zola. Uang suap yang diterima Agus Rubianto sebagai Ketua DPRD Tebo akhirnya terbongkar yaitu digunakan untuk menyuap oknum di Kejaksaan Agung, agar mau memindah tugaskan Kajati Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi saat itu, dan upaya itu berhasil dengan baik. Persekongkolan jahat antara Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi dengan Agus Rubianto sebagai Ketua DPRD Tebo, melakukan penyuapan untuk memindahkan Kajati Jambi yang akhirnya terbongkar melalui pemeriksaan KPK. Atas dasar hal yang kami sebutkan dan pentingnya integritas moral seorang pemimpin agar dapat dipercaya dan diikuti oleh bawahan dan masyarakat, maka perlu diinformasikan bahwa PJ Bupati Tebo saat ini Farial Adiputra pernah terlibat dalam kasus penyuapan yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi untuk menjadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Terkait hal ini awak media meminta pendapat Ketua GMPT yaitu R. Ibrahim yang dengan tegas mengatakan, seorang pemimpin apalagi seorang kepala daerah harus bebas dari perbuatan tercela. Hal itu sangat penting sebagai ukuran, dia layak atau tidak untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi banyak orang yang menjadi bawahannya. Pengusulan nama Fahrial Adiputra oleh beberapa fraksi di DPRD Tebo kepada gubernur untuk teruskan kepada Mendagri, yang sudah dengan santer diberita banyak media di Provinsi Jambi karena kasus penyuapan untuk mendapatkan jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, adalah satu kesalahan besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh Gubernur Jambi Dr. Al-Haris dan DPRD Tebo. Karena bagi masyarakat Tebo sangat sulit menerima seorang PJ Bupati adalah orang yang pernah terlibat dalam kasus penyuapan. Saya yakin sekarang belum ada riak penolakan itu karena mereka belum mengetahui informasi siapa Fahrial Adiputra, dan bagaimana rekam jejaknya sebelum menjabat sebagai PJ Bupati Tebo dan ini bukan saja akan merusak nama baik Kabupaten Tebo, yang dipimpin oleh seorang penyuap tetapi juga akan merugikan Al-Haris dalam Pilkada Gubernur Provinsi Jambi. Karena dianggap tidak ada keinginan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan hal ini dibuktikan dengan ditunjuknya Fahrial Adiputra sebagai PJ. Keputusan Bupati Tebo memang ada di tangan Menteri Dalam Negeri tetapi dasar pertimbangannya tetap saja rekomendasi gubernur. Dan saya yakin bermula dari Kabupaten Tebo akan banyak gerakan untuk mengungkap indikasi korupsi dari berbagai sektor pembangunan di Provinsi Jambi selama Al-Haris membantu gubernur dan hal ini pasti akan sangat merugikan Al-Haris apalagi Jambi mulai memasuki tahun politik. Liputan, Edi Enjoy, kontributor Provinsi Jambi, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.